Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Shalom saudara, kita mengikuti Abam memasuki episode 536 dari wanita usia 22 tahun single. Salam Pak Eras, terima kasih sebelumnya karena Bapak saya dapat memahami banyak hal tentang hidup di dunia yang sementara ini. Wah, keren ya. Umur 22 tahun masih gadis rasanya. Ya, masih gadis lalu sudah memahami hidup di dunia yang sementara. Sembari saya mendengar khotbah Pak Bapak, saya menulis pertanyaan ini karena banyaknya hal yang timbul di pikiran saya. Salah satunya, apakah saya memiliki jiwa yang merindukan Bapak atau hanya memiliki perasaan yang butuh sesaat saja? Ya, walaupun sesaat lumayan dan baik, bisa merasa merindukan Tuhan. Dari sesaat bisa banyak saat dan sampai continue dan tak pernah berhenti atau berkesinambungan. Ya, saya seorang perempuan usia 22 tahun, hidup sendiri di perantauan dengan bekerja dan kuliah. Bapak Eras, dalam beberapa kasus dalam hidup saya, ada banyak kesalahan yang saya lakukan. Sebelumnya, saya sudah tidak tinggal dengan keluarga sejak di bangku SMA, memasuki dunia kerja dan perkuliahan. Saya mulai membaur dengan kehidupan yang lebih kompleks. Di satu sisi, saya bertemu dengan teman yang memberi pengaruh negatif, seperti kehidupan saya yang biasa-biasa saja dahulunya, malah terjerat hutang karena gaya hidup yang tidak ada pengendalian dirinya. Selanjutnya, rumitnya masalah ekonomi keluarga membuat saya stres, harus melanjutkan kuliah atau tidak, serta banyaknya keputusan hidup yang harus saya selesaikan sendiri karena tidak ada dukungan dari siapapun. Di tengah-tengah kehidupan yang kacau, saya jatuh dalam dosa karena saya merasa kesepian. Saya mencari pasangan yang dapat memberikan saya perlindungan, namun itu menjadi suatu kesalahan besar, nak. Dan di samping itu saya sudah mendengar khotbah Bapak, tapi belum menghidupinya. Memasuki tahun 2023, setelah saya banyak mengoreksi diri, saya yang sudah hancur 2 tahun belakangan ini, saya merasa seperti orang yang tertinggal jauh atau merasa ditinggalkan Tuhan. Mimpi-mimpi saya untuk melayani Tuhan menjadi seorang donatur yang bisa menolong orang yang hidupnya seperti saya serasa pergi bersama dengan jiwa-jiwa murni saya. Saat ini saya menjalani kehidupan yang sangat flat, Pak, datar. Bagaimana saya harus mengulang kehidupan saya agar indah di mata Bapak, ya Pak Eras? Bagaimana saya punya prinsip hidup sebagai anak muda yang harus memberi dampak? Dan bagaimana dengan orang yang hancur bersama saya? Apakah saya harus meninggalkannya, Pak? Dan bagaimana dengan orang yang hancur bersama saya? Apakah saya harus meninggalkannya, Pak? Karena dia berbeda agama juga dengan saya. Maksudnya bersama kamu ini jadi pasangan atau jadi teman atau jadi suami. Jadi pasangan ya. Oke, harus ditinggalkan. Saya langsung jawab yang satu ini, harus ditinggalkan. Itu yang menjerat kamu. Dan kamu hidup dalam mimpi busuk, mimpi kosong, mimpi yang membinasakan. Apa yang harus kamu tinggalkan? Jawaban saya adalah tinggalkan rutinitasmu. Tinggalkan rutinitasmu dimulai dari meninggalkan teman-teman yang tidak seiman, yang membuat kamu ke arah yang salah, dan teman-teman seiman yang tidak membuat kamu juga benar.
tidak membuat kamu benar maksudnya, jadi tinggalkan. Ikut doa pagi setiap hari, dengarkan khutbah di Truth ID. Kalau kamu di lingkungan Jakarta, on-site datang ke gereja. Ya, buat daftar, schedule, petakan harimu. Jam sekian bangun pagi berdoa, jam sekian masuk kantor dan lain sebagainya. Atau kerja. Jangan berhenti kuliah. Apapun usahakan kamu berhenti kuliah. Jangan masuk dalam kehidupan bebas yang membuat kamu terperangkap dan kamu tidak akan bisa keluar dari situ. Pindah kos atau pindah tempat tinggal, dan kalau bisa nggak usah diterima. Jangan menerima tamu selain orang yang sangat dekat dan tidak membahayakan kamu. Jangan menerima orang lawan jenis masuk kos atau rumahmu. Kamu hancur nanti. Oke? Saya kira itu nasihat saya. Tinggalkan rutinitasmu. Kamu orang keras, kamu bisa melakukan ini. Ya, jangan jadi orang lembek lalu terjerat dalam dosa. Pasti kamu bisa. Ikuti khotbah Om Eras, ikut doa bersama Om Eras. Kamu pasti bisa keluar dari keadaan ini. Oke. Dari wanita usia 39 tahun. Salam Pak Eras, maaf izin, saya ingin bercerita Pak. Setiap kali saya berpacaran, kenapa saya selalu ditipu oleh pasangan saya Pak dalam hal keuangan. Terakhir ini saya berhubungan dengan pria usia 45 tahun. Pria ini statusnya belum pernah menikah, pelayan di gereja tempat saya berjemaat. Awalnya pria ini mengatakan rasa sukanya kepada saya. Pria ini menyatakan bahwa dia sedang terlilit hutang, pinjaman online. Dan saya pun membantunya karena tidak tega, karena pria ini berkata lebih bahagia dipanggil Tuhan daripada hidup dikejar-kejar hutang. Dan pria ini pun sering sakit. Akhirnya belakangan saya tutupi hutang ini dengan menarik kartu kredit saya sehingga over limit. Yang pertama saya harus bicara kepada kamu, jangan mengesankan kamu punya uang kepada siapapun. Dan ini yang membuat orang berharap dan akhirnya menggerogoti uang kamu. Jangan memberi kesan kepada siapapun kamu banyak uang atau kamu punya uang. Ya. Kau masih single usia 39, ada dorongan untuk punya pasangan hidup, dan biasanya dorongan itu membuat kamu tidak selektif. Ya, kamu harus mencari Tuhan dan punya prinsip, tidak menikah pun tidak masalah. Menikah bukan kewajiban mutlak, bukan obligasi yang harus dipenuhi. Hutang pinjaman online pria ini hampir 100 juta Pak, dan uang yang saya gunakan untuk melunasi hutang pria ini sudah sebesar 63 juta. Sebagian sumbernya dari hutang kartu kredit saya Pak. Pria ini sampai hutang sekian banyak itu untuk apa? Kamu ngerti nggak untuk apa? Salah sekali kamu melakukan hal ini, keliru sekali. Kalau dia pelayan Tuhan, dia pelayan Tuhan gadungan. Pelayan Tuhan yang benar tidak akan terikat pinjaman online. Dia bukan pelayan Tuhan yang baik. Sampai di suatu waktu pria ini mengatakan dia tidak cinta dengan saya Pak, dan saya pun menanyakan bagaimana untuk utang yang sudah saya buat untuk melunasi utang pria ini, dan beliau mengatakan uang yang saya beri adalah pemberian bukan pinjaman beliau kepada saya. Itu jahat kan? Jahat sekali pria ini. Beliau tahu uang yang saya gunakan adalah hutang dari kartu kredit saya. Beliau putusin saya Pak, dan mengatakan ungkapan rasa cinta pria ini kepada saya hanya dikatakan karena dia di kondisi yang sedang kalut dan membutuhkan seseorang yang membantu dia. Saya menjalin dekat hubungan dengan pria ini sekitar bulan yang lalu Pak. Saya sudah berkata ini bukan hamba Tuhan yang baik. Pertanyaan saya, apakah perbuatan saya salah Pak membantu pria ini yang tadinya adalah pasangan saya dengan melunasi hutangnya Pak? Salah 100%. Hubungan kami di gereja sudah tidak ada komunikasi Pak. Saya memaafkan tapi saya sudah sakit hati Pak. Karena
karena yang saya beri dianggap pemberian, sehingga saya sekarang ini menanggung hutang pria ini. Dia sudah merusak kamu, nak. Ini pria jahat. Harusnya saya diam saja, Pak, karena saya dengar ada 2 jemaat juga yang mengalami seperti yang saya alami, Pak. Pria ini meminjam uang tapi tidak dikembalikan. Haruskah saya diam, Pak? Bagaimana jika ada orang lain yang mengalami seperti saya di gereja? Kalau menurut saya kamu tetap tagih dia, dan kamu bisa melibatkan pemimpin gereja, bisa melibatkan gembala atau pimpinan untuk bicara baik-baik. Tapi kalau sampai tidak bisa, ya sudah, kamu tinggalkan dia. Dan mungkin juga tinggalkan gereja itu, kalau dia masih pelayan di gereja itu. Apakah saya berdosa, Pak, jika saya tidak menegur saudara seiman saya dalam percakapan? Oh, kamu harus hindari komunikasi. Kalau ngomong seadanya. Tapi ingat, tagih lagi. Lalu kamu katakan, kalau kamu tidak mengembalikan hutang ini, saya akan sampaikan kepada pimpinan. Kamu sampaikan kepada pimpinan untuk bisa dipertemukan. Kalau sudah, dia masih berkeras tidak, ya sudah. Dan kamu tidak perlu buat komunikasi dengan pria ini. Dan kamu jangan berpikir harus menikah. Ingat ini. Aduh Tuhan, tolong. Kasihan kamu. Kamu orang baik tapi tidak cerdas, nak. Kiranya Tuhan melindungi kamu, nak, sejak saat ini. Kesalahan kamu satu, kamu ingin menikah. Jangan kamu memiliki pikiran ini. Tidak selalu harus menikah. Ini kesalahan kamu itu. Kamu selalu berpikir bahwa kamu harus menikah. Itu salah. Apa yang harus saya lakukan, Pak Era? Saya khawatir tidak mampu melunasi utang pria ini yang sudah sebagian besar berpindah ke saya. Coba kamu temuin dulu pendetamu. Paling tidak kamu dapat pengembalian separuh dan kamu bisa mengembalikan nanti semua. Paling tidak kamu dapat dukungan dari pendeta, dari pimpinan. Dia punya barang apa harus dijual untuk mengembalikan. Apakah saya ditipu, Pak? Karena saya berkali-kali mengalami ini, Pak. Didekati pria hanya dimanfaatkan uangnya saja. Satu, jangan kasih kesan kau punya uang. Yang kedua, ingat, jangan berpikir kamu harus menikah. Ini masalahnya di situ. Setelah ini apakah saya lebih baik memutuskan untuk tidak menikah saja, Pak? Karena pengalaman buruk saya bersama pria hanya dimanfaatkan uangnya saja. Tidak memutuskan apa-apa, kita hanya berserah. Tubuh nyawaku, roh jiwaku kuserahkan dalam tanganmu dan minta petunjuk Tuhan, bukan memutuskan menikah atau tidak menikah. Ya, pokoknya berserah saja, tapi tidak berpikir harus menikah. Menikah boleh, tidak menikah boleh. Ini kuncinya. Kalau tidak, kamu akan selalu terjebak dalam kesalahan. Saya bingung, Pak, ingin bercerita siapa. Gereja saya saat ini sedang tidak ada gembala, sidang karena pindah pelayanan di Jakarta. Maaf, Pak, apakah saya termasuk orang yang tidak tulus, Pak, sehingga Tuhan bawa saya di kondisi seperti sekarang ini? Kamu tulus tapi kamu bodoh. Kalau di situ tidak ada gembala, kamu cari orang tua yang dihormati, yang dihargai, orang yang bisa diajak bicara. Ya. Kasih tahu bahwa ini masalah, ya, bisa dibawa ke ranah hukum. Tapi sebisanya kamu menghindari polisi dan pengadilan. Tapi kamu bisa mengingatkan kepada pria itu bahwa ini bisa dibawa ke ranah hukum. Ya. Tetapi hindari polisi dan pengadilan. Ingat, ajak pendeta, kalau tidak ada pendeta, wakilnya atau majelis yang bisa dipercaya sebagai orang tua untuk membicarakan hal ini. Saya khawatir, Pak, karena kondisi pekerjaan saya juga tidak baik saat ini, Pak. Pak, saya ingin bertanya, apa tanda-tandanya bahwa seorang itu bertumbuh di gereja di mana kita berjemaat? Karena sebelumnya saya bergereja di gereja Pentakosta dan pindah ke gereja Baptis karena mama saya menginginkan agar kami berkumpul di satu gereja yang bersama dengan keluarga yang lain. Oke. Soal gereja gak masalah, yang penting hubungan kamu dengan Tuhan. Tanda orang bertumbuh itu hidupnya tidak bercacat, tidak bercela, tidak takut mati, merindukan pekerjaan, merindukan kerajaan surga, rela mendukung pekerjaan Tuhan tanpa batas. Itu tanda orang yang betul-betul bertumbuh.
mengasihi sesama, tidak menyimpan dendam dan kebencian, ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan, dan saya mohon Tuhan tolong kamu. Tuhan tolong wanita ini. Bapak Yahweh belas kasihani wanita ini. Dalam nama Yesus Kristus. Bapak Yahweh tolong. Amin. Dari pria usia 21 tahun single. Salam. Saya mahasiswa di salah satu universitas swasta di Surabaya. Saya berasal dari kota kecil di Sumatera Utara. Saya mau bertanya, Pak. Saya menyadari saya tidak normal seperti layaknya pria remaja mestinya. Saya memiliki kelainan menyukai sesama jenis dan saya juga menyukai lawan jenis. Saya menyadari saya kelainan ini mulai di SMP. Suatu ketika saya terjerumus ke dalam dosa. Di bangku SMA, saya pertama kalinya berhubungan intim dengan sama jenis. Ya, saya merasakan kenikmatan yang saya inginkan selama ini, dan di sisi lain, saya juga menyesali perbuatan saya. Tidak sampai di situ, saya bukannya berhenti, saya semakin menikmati dan semakin jauh dan semakin ketergantungan. Saya mulai sadar bahwa saya sudah menyimpang dan sudah jauh dari Tuhan. Saya berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Saya mengambil bagian pelayanan di gereja saya, gereja Protestan di Sumatera. Saya melayani pemuda dan melayani anak sekolah minggu. Saya tulus melayani dan saya merasakan damai. Namun kekuatan iblis mengalahkan pertahanan saya. Saya berkali-kali jatuh ke dalam dosa yang sama. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Saya tidak tahu saya layak melayani atau tidak. Kondisi ini berlangsung lama. Saya melayani dan saya berbuat dosa perzinahan. Suatu ketika saya masuk kuliah di Surabaya. Saya tinggal di rumah tante saya. Tante saya adalah penata layanan yang setia dan selalu mengajarkan saya berdoa dan bersabar. Kegilaan seks saya kambuh lagi dan saya mengulangi hal yang sama. Saya bertemu banyak orang gay di Surabaya. Saya komitmen dengan Tuhan. Saya mau melayani dan tidak melakukan seks sejenis itu lagi. Saya mengalami kekuatan yang besar 22 bulan saya tidak melakukan seks. Dan ketika itu saya juga tidak nyaman di rumah tante saya dan mulai melenceng. Saya lawan rasa itu dengan sekuat tenaga saya. Saya gagal dan melakukan seks, dan walaupun melakukan seks tidak seperti yang kemarin saya tahan dan tahan. Dan kalau tidak tahan saya melakukan, dan seperti itu saya berusaha meminimalisir dan saya juga melayani. Suatu ketika saya ketahuan melakukan hubungan seks dan saya nggak enak di rumah tante saya dan ingin berhenti melayani di gereja dan saya tidak tahu buat apa. Apakah pelayanan saya selama ini sia-sia, Pak? Please help me. Kamu ada ikatan dengan kuasa kegelapannya. Selain gairah seksmu sudah hiper, juga ada kuasa kegelapan yang merongrong kamu terus. Ya, kamu berdoa ya, dalam nama Yesus Kristus, ikatan roh perzinahan, ikatan roh percabulan dalam diri anak muda ini saya ikat dalam nama Yesus Kristus. Saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya sudah doa untuk kamu, nak. Sekarang kamu tinggal bagaimana berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa itu. Hindari pertemanan dengan kelompok orang-orang yang melakukan dosa itu. 2, jangan nonton film-film yang merangsang seksmu. Isi kegiatan hidupmu dengan hal-hal yang positif untuk masa depanmu. Ikut doa bersama Om Eras. Dengarkan khotbah Om Eras, berdoa pribadi, kamu akan bisa lolos dari masalah ini. Ya, cukup saya kira. Saya prihatin sekali, tapi saya sudah doakan kamu. Oke. Saya akan teruskan menjawab pertanyaan berikut.
Dari wanita usia 43 tahun, sudah menikah, punya 2 anak. Salam Pak Eras, kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah sahabat anak saya yang kecil memakai gesper sebanyak 2 kali karena dia suka lempar barang lagi marah. Saya sudah kasih tahu sebelumnya bahwa kalau dia ulangi lempar barang waktu lagi marah akan saya sabet pakai gesper dan diulangi, makanya saya sabet dia pakai gesper sebanyak 2 kali. Anak saya yang kecil cowok dan waktu itu dia masuk sekolah TKB kira-kira 5 atau 6 tahun dan saya pernah mengatakan dengan amarah, kalau kamu itu manusia itu bisa diomongin. Kalau kamu tidak bisa dikasih tahu mama berarti kamu bukan manusia. Kamu binatang seperti anjing atau sapi yang harus dipukul baru mendengar. Ini kamu salah. Kamu tidak boleh buat ini. Menghindari anak melakukan perbuatan yang salah tidak harus dengan kekerasan. Ya harus terus-menerus dinasihati, terus-menerus sampai dia berhenti. Dan kamu mau menghentikan dengan cara yang instan dan pakai cara kasar dan bahkan mengucapkan kalimat yang tidak patut, itu salah. Jangan ulangi. Oke, saya baca terus. Saya menyesal sampai sekarang, Pak. Sangat menyesal. Setiap saya ingat peristiwa itu saya sedih dan terus merasa bersalah. Juga hati saya sakit karena telah melakukan itu dan anak saya pun masih ingat peristiwa itu. Setiap dia saya marahin dia bilang, mama pernah sahabat dedek terus ngatain dedek anjing. Saya sangat merasa bersalah dan sedih mendengar dia bicara seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apa yang harus saya lakukan agar anak saya bisa melupakan kejadian itu? Jangan karena dia mengucapkan kalimat itu lalu kamu memanjakan dia, jadi salah. Tetap kamu bersikap biasa, kamu mulai tidak mengucapkan kata itu kepada siapapun, kamu mengembangkan atmosfer kerajaan surga dalam rumah tanggamu. Membangun wibawa ilahi dalam hidupmu. Dengan hidup suci, dengan berdoa, dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti peristiwa itu akan dilupakan anakmu. Pasti dia akan melupakannya kalau kamu berubah. Saya teruskan ya. Waktu itu saya terkena stroke dan depresi dan harus minum obat dokter seumur hidup. Saya merasa sangat bersalah dan jahat sekali sebagai ibu karena telah menyakiti hati anak saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tahu saya bukan ibu yang baik buat anak-anak saya. Pernah terpikir untuk meninggalkan mereka karena saya bukanlah ibu yang baik untuk mereka. Ini intimidasi kuasa gelap. Jangan lakukan itu. Itu intimidasi kuasa gelap. Jangan lakukan itu. Tidak boleh. Kamulah ibunya. Kamu akan diberi Tuhan kekuatan hikmat untuk menuntun anak-anakmu. Ya. Mohon sarannya Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Kejadian itu terus-menerus menghantui saya. Kalau kamu sudah minta ampun, kamu harus percaya Tuhan melupakan. Dan Tuhan bisa memperbaiki apa yang rusak. Karena dia berkuasa. Rasa bersalah dan penyesalan ini juga terus-menerus saya ingat. Saya nggak bisa memaafkan diri sendiri karena sudah melakukan hal tersebut. Nih, kamu memanjakan perasaanmu dengan selalu mengingat apa yang sudah terjadi. Itu tidak boleh. Kamu harus melupakan karena Allah melupakan. Itu saran saya kepada kamu ya. Dan cukup ini. Saya kira cukup jelas. Jalani terus Tuhan beserta kamu nak. Ikut doa bersama saya setiap pagi. Jangan lupa setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Kamu akan dilawat Tuhan. Aduh saya sayang kepadamu dan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati kamu. Dari wanita usia 43 tahun di Jakarta. Salam Om Eras. Terima kasih untuk semua pengajaran Om Eras. Banyak membawa perubahan dalam kehidupan saya. Ada yang saya mau tanyakan. Sebelumnya kami bertiga bersaudara kerja bareng dan kami beli gudang atas nama bertiga. Tapi ada saat kokoh ke satu pisah usaha toko sendiri
Tapi masalahnya gudang yang kita beli semua dipakai Koko pertama. Sedang kita juga membutuhkannya. Apalagi saya yang single parent. Rencana saya mau jual untuk biaya kuliah anakku. Tapi sudah setahun lebih Koko pertama seperti tidak ada masalah. Dan sepertinya biasa saja. Seperti menghakkan semua punyanya. Saya juga bukan tipe orang yang teriak-teriak merasa itu punya saya. Cuma masalahnya saya juga merasa kasihan buat Koko. Yang kedua, sebenarnya juga butuh gudang tersebut. Tapi memang kita adik-adiknya bukan tipe yang meminta. Meski tahu itu punya kita pada Koko pertama, karena sifat Koko satu bawaannya emosian. Selalu merasa benar. Apa yang harus saya lakukan ya Om Eras? Jika saya bertanya nolong ke Koko ke satu, takut dia marah-marah. Satu sisi saya juga kasihan sama Koko kedua. Kasihan juga harus bolak-balik ambil barang ke rumah, sedang rumahnya juga kecil. Setidaknya jika gudang diberikan ke kita bisa memakainya untuk simpan barang gudang. Saya juga merasa kok Koko saja tidak memikirkan nasib anakku. Anakku ingin kuliah, mau nasihatnya Om Eras. Yang pertama, datanglah berdua dengan Koko kedua ke Koko satu. Bilang kita membutuhkan. Jika tidak, silahkan Koko pertama membeli. Dengan harga murah juga tidak apa, tapi jangan terlalu murah supaya bisa membeli ruko atau apa untuk gudang. Ya. Nah, itu kamu lakukan dulu. Ya. Pergilah juga bersama orang yang dia hormati. Apakah itu ya om atau saudara atau orang tua, kalau ada ajak dibawa. Jangan takut dia marah. Kalau sampai dia marah, dia tidak mau, saran saya kasih. Berikan. Ya, jangan persoalkan ke polisi atau pengadilan, nanti memalukan. Kamu tidak jadi kaya gara-gara itu. Dan tidak menjadi miskin kalau kamu melepaskan untuk Koko kamu. Lakukan ini. Kiranya Tuhan menolong kamu. Saya berdoa Tuhan menolong kamu dan Koko kamu kedua. Orang yang dijolimi akan dibela Tuhan. Ya, Koko kamu mungkin pengaruh istri, pengaruh mertua, atau siapa bisa begitu. Jadi lakukan nasihat saya ini. Setelah itu beritahu kabarnya ke kami. Ya, dari pria usia 50 tahun sudah menikah. Om Eras minta penguatan. Saya pernah salah karena tidak bawa anak istri ke gereja dan berdoa bersama. Dianggap tidak menyayangi istri saat istri kena COVID Delta. Akhirnya 1 tahun setelah COVID istri jadi pindah agama. Wow. Sudah 2 tahun pindah agama. Sekarang saya berubah. Hanya doa bareng dan ke gereja sama anak-anak saja. Pertanyaan saya adalah, apakah istri saya akan balik dan bertobat jika perbuatan saya berubah? Om Eras buat kasih kabar jika dijawab. Ya. Kamu pria baik. Cuman kamu tidak kuat, tidak nekat untuk mencari Tuhan. Mulai hari ini nekat dan kuatlah mencari Tuhan. Ikutlah doa bersama saya jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dengarkan khotbah-khotbah saya. Bila bisa onsite, hadirlah untuk onsite. Istrimu bisa balik. Saya merasa saya meneropong naluri saya, istrimu balik kemungkinan besar. Hanya pindah agamanya bukan faktor ini. Ada faktor lain. Ya, dan kamu akan bisa tahu faktor istrimu pindah agama. Ya. Dan jangan melakukan kesalahan ya yang membuat istrimu pindah agama. Atau kalau itu bukan kesalahan, kamu usahakan untuk mengerti apa yang diingini istrimu. Saya kira itu cukup jawaban saya dan kamu tahu apa yang saya maksudkan ya.
Tuhan memberkati kamu. Amin. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.